Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Marsha Auliasyam. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya mahasiswa semester 2. Nah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik. Nah, teman-teman, materi ini sangat penting karena dalam proses pendidikan, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh motivasi dan kondisi psikologis peserta didik. Oleh karena itu, mari kita pahami bersama bagaimana motivasi belajar terbentuk, bagaimana dinamika psikologis memengaruhi proses belajar, serta apa saja faktor dan peran pendidik di dalamnya. Nah, mari kita bahas. Baik, teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas poin A, yaitu konsep motivasi belajar. Nah, motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam dan luar diri seseorang yang membuat peserta didik mau dan semangat untuk belajar. Nah, motivasi ini sangat penting karena menjadi penggerak utama dalam proses belajar. Seperti yang pertama, ketekunan, semangat, dan kemampuan bertahan saat menghadapi kesulitan. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih aktif dalam belajar, seperti bertanya dalam kelas atau berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Yang kedua, memiliki sikap positif dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, namun motivasi belajar bersifat dinamis, artinya bisa berubah-ubah. Nah, motivasi ini bisa meningkat jika metode belajar menarik, hubungan dengan guru baik, dan suasana kelas yang nyaman. Sebaliknya, motivasi bisa menurun jika lingkungan belajar tidak mendukung. Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai pengarah perilaku belajar, artinya membantu siswa menentukan cara belajar, menjaga konsistensi, serta membentuk kemandirian dan tanggung jawab. Nah, itulah tadi pembahasan pada poin A. Selanjutnya kita bahas poin B. Selanjutnya kita bahas poin B, yaitu dinamika psikologis peserta didik. Nah, dinamika psikologis adalah perubahan kondisi mental, emosi, dan motivasi siswa selama proses belajar. Hal ini mencakup kemampuan siswa dalam mengelola emosi, memusatkan perhatian, mengatur motivasi, serta berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dinamika ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu seperti kepercayaan diri, minat, dan kesiapan mental. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu seperti lingkungan kelas, metode pembelajaran, dan hubungan sosial. Jika kondisi psikologi siswa baik, maka siswa akan lebih mudah memahami materi, berpikir kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalahnya. Sebaliknya, jika kondisi psikologis terganggu, maka proses belajar juga ikut terhambat. Nah, selanjutnya poin C, faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Nah, motivasi belajar tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ini berasal dari dalam diri siswa, meliputi A. Faktor fisiologis atau fisik. Nah, kondisi tubuh sangat berpengaruh terhadap belajar. Misalnya, sakit, lelah, kurang tidur. Nah, hal ini dapat menyebabkan siswa sulit fokus dan menurunkan motivasi belajar. B. Faktor psikologis.
Nah, ini merupakan faktor paling dominan, meliputi seperti intelijensi dan kemampuan kognitif. Jika siswa sulit memahami pelajaran, mereka bisa kehilangan percaya diri. Yang kedua, minat dan motivasi intrinsik. Siswa yang memiliki minat tinggi akan lebih semangat dan tekun belajar. Yang ketiga, kondisi emosional seperti stres, cemas, atau tekanan. Hal ini bisa membuat siswa sulit konsentrasi dan mudah menyerah. Nah, itulah poin C. Selanjutnya kita bahas poin D. Nah, yang terakhir, poin D, peran pendidik. Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator. Guru perlu memahami kondisi psikologis siswa agar dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru yaitu yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa tidak bosan dan mengantuk di dalam kelas. Yang kedua, memberikan pujian dan penghargaan. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang positif. Dan yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan siswa. Nah, ketika hubungan guru dan siswa baik, maka siswa akan merasa aman, lebih percaya diri, dan lebih aktif dalam belajar. Nah, itulah tadi peran pendidik dalam proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan, motivasi belajar dan dinamika psikologis merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan sangat penting dalam proses pendidikan. Motivasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara siswa, guru, dan lingkungan sekitar siswa. Nah, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Baik, itu saja materi dari ini. Baik, setelah sebelumnya kita membahas tentang motivasi belajar dan dinamika psikologis peserta didik, kita dapat memahami bahwa kondisi internal psikologis siswa sangat mempengaruhi proses belajar mereka. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang masih sangat berkaitan. Baik, selanjutnya kita akan membahas dengan judul Tujuan Belajar, Hasil Belajar, dan Hambatan Akademik. Dalam dunia pendidikan, tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan potensi peserta didik agar mampu mencapai kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Melalui proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang membentuk perkembangan mereka secara menyeluruh. Keberhasilan proses pembelajaran tersebut dapat dilihat melalui hasil belajar yang tidak hanya berupa nilai, tetapi juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, dalam mencapai hasil belajar yang optimal, tidak semua peserta didik dapat mencapainya dengan mudah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Selain itu,
adanya hambatan akademik juga menjadi salah satu tantangan yang dapat mengganggu proses belajar peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tujuan belajar, hasil belajar, dan hambatan akademik saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, kita bahas poin-poin penting dari judul materi ini. Check it out. Nah, poin pertama yaitu A. Tujuan belajar dan hubungannya dengan hasil belajar. Tujuan belajar merupakan arah dan pedoman dalam proses pembelajaran. Tujuan ini menjelaskan kompetensi yang harus dicapai peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, dengan adanya tujuan belajar yang jelas, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, guru dapat menentukan metode yang tepat, siswa mau mengetahui apa yang harus dicapai. Tujuan belajar juga membantu meningkatkan motivasi siswa, karena mereka memiliki target yang jelas dalam belajar. Sementara itu, hasil belajar adalah indikator keberhasilan dari tujuan tersebut. Hasil belajar tidak hanya berupa nilai, tetapi juga mencakup pengetahuan seperti kognitif, sikap, yaitu afektif, keterampilan, yaitu psikomotorik. Nah, hubungannya keduanya sangat erat. Nah, jika tujuan belajar jelas dan terarah, maka hasil belajar cenderung lebih optimal. Selain itu, tujuan belajar juga digunakan sebagai dasar evaluasi untuk melihat apakah pembelajaran berhasil atau tidak. Selanjutnya, poin B, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar tidak hanya ditentukan oleh tujuan pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri peserta didik, seperti yang pertama, intelijensi, yaitu kemampuan memahami materi. Yang kedua, motivasi belajar, yang mendorong keaktifan siswa. Yang ketiga, kepercayaan diri, yang mempengaruhi keberanian dalam belajar. Yang keempat, minat belajar, yang membuat siswa lebih fokus. Yang kelima, kesehatan mental dan emosional, yang mempengaruhi konsentrasi. Jika kondisi internal siswa baik, maka peluang siswa untuk mencapai hasil belajar juga optimal dan semakin besar. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan, seperti yang pertama, keluarga, terutama dukungan oleh orang tua. Yang kedua, sekolah, seperti suasana kelas dan metode pembelajaran. Yang ketiga, kualitas guru dalam menyampaikan materi. Ketika dalam menyampaikan materi itu baik dan mudah dipahami, siswa akan lebih senang dalam belajar. Yang keempat, lingkungan sosial, termaksud teman sebaya. Yang kelima, sarana dan prasarana, seperti buku dan fasilitas belajar. Lingkungan yang baik akan meningkatkan semangat belajar, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan bagi siswa. Jadi, hasil belajar merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Itulah pembahasan pada poin B. Selanjutnya yang terakhir, poin C. Mari kita ke poin C. Nah, poin C kita membahas tentang hambatan akademik dan peran guru bimbingan dan konseling. Hambatan akademik adalah kondisi yang mengganggu proses belajar siswa, sehingga hasil belajar tidak optimal. Hambatan ini bisa berupa, yang pertama, kesulitan memahami materi, yang kedua, motivasi belajar rendah, yang ketiga,
kurangnya dukungan lingkungan. Yang keempat, gangguan psikologis hambatan akademik siswa berasal dari internal, yaitu seperti kurang motivasi. Sedangkan eksternal, seperti lingkungan tidak mendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan layanan bimbingan dan konseling, yaitu guru BK. Nah, peran guru BK sangat penting karena membantu siswa memahami masalah belajar, menemukan solusi, mengembangkan potensi diri. Nah, selanjutnya strategi guru bimbingan dan konseling. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah melalui observasi dan asesmen. Yang kedua, konseling individu dan kelompok untuk membantu siswa. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru dan orang tua. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi stres akademik termaksud dengan pendekatan konseling. Nah, dengan adanya guru bimbingan dan konseling, siswa dapat mengatasi hambatan akademik dan meningkatkan hasil belajar secara optimal. Sebagai kesimpulan, tujuan belajar, hasil belajar, dan hambatan akademik merupakan 3 aspek penting dalam pendidikan yang saling berkaitan. Tujuan belajar menjadi arah, hasil belajar menjadi indikator keberhasilan, dan hambatan akademik menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara siswa, guru, dan lingkungan agar proses pembelajaran berjalan secara optimal. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang luar biasa. Hambatan dalam belajar bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Teruslah berusaha, jangan mudah menyerah, dan percayalah bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini akan membawa kita pada hasil yang lebih baik di masa depan. Saya, Marsha Olesham, mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.